dari kerabat istri saya meninggal, terbunuh dalam hari itu. Di mana mayoritas adalah anak-anak dan wanita lagi-lagi. Dari Gaza, Palestina. Kalau dia ambil atau dia tengok kanan kiri itu akan tembak juga. Sedih banget ya Allah, Kak. Sampai sekarang masih gemeteran. Sudah betul seniman. Beliau punya anak namanya Al-Fatih dan kebetulan lahir tengah. Oh, dan kenapa yang menunjuk si sebuah kapal yang keluar dari sini ke pesawat? Bantuan disalurkan melalui lembaga-lembaga mitra yang memang memiliki tim di Gaza. Seperti contohnya Mercy, ada INH, ada NBC yang mereka memang memiliki relawan atau tim langsung di Gaza. Nangis bukan kami merasa kekurangan bahan makanan ataupun mungkin logistik dan sebagainya. Tapi yang sering saya nangis di lapangan itu karena berat ya. Di pundak kami itu ada amanah yang kami harus salurkan, dan kami yakin amanah ini akan Allah minta pertanggungjawabannya, sehingga kami takut. Kami melakukan yang terbaik insya Allah di lapangan. Untuk total yang perlu dirawat itu ada sekitar data terakhir itu sekitar 500 orang. Sementara daya tampung kita tahap pertama saja baru 110 tempat tidur, kemudian tahap kedua 325 tempat tidur. Itu nggak mungkin ditampung. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat itu orang-orang yang sakit itu terlantar di lantai-lantai dan sebagainya, penuh rumah sakit itu. Saya di jalanan ketemu para pedagang, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ketemu saya selalu Indonesia ya, kalau titip amanat untuk warga Indonesia di masjid, di lapangan bola, satu yang tidak pernah mereka lupakan adalah sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia, karena banyak warga utara yang mengungsi ke arah sana karena di utara sudah hancur lebur. Meskipun di Khan Yunis pun ini dibombardir juga, banyak para pengungsi dari utara berjalan kaki puluhan kilometer, nenek-nenek, wanita, anak-anak mengungsi di sebuah rumah di selatan, baru sampai dibom. Jadi banyak pengungsi itu juga dibunuhin di wilayah selatan. Makanya akhirnya apa? Dalam satu titik warga pengungsi ini berbondong-bondong kembali ke rumah mereka ke utara. Mereka bilang, kalau kami dibom di selatan, lebih baik kami dibom dalam rumah kami. Saya baru ngeluarin kamera, ada orang ngomong ke arah saya, "Hei, kamu ngapain?" Saya takut, ibu besar pakai jubah, ikut aja, pengen marahin saya kan. Tapi dia ngelihat ada bendera Indonesia. Dia nggak yakin. "Kamu dari Indonesia ya?" "Iya Pak." "Serius?" "Iya Pak." Dipeluk saya. Nggak jadi marah, nggak jadi kesel. Masya Allah, Indonesia bisnismen sukses di bidang perdagangan minyak zaitun dan jurnalis besar. Ketika saya merangkak keluar, remuk hati saya karena harus meninggalkan keluarga saya di sana. Saya keluar bersama keluarga, merasa bombardir sekitar kami itu dahsyat sekali. 11 dari kerabat istri saya meninggal, terbunuh dalam hari itu. Di mana mayoritas adalah anak-anak dan wanita lagi-lagi. Dari Gaza, Palestina. حاسة إنجليزي سكت إن شاء الله سؤال ترجمة. قد تروني الآن موجودة بينكم. Pertama, mungkin yang tampak di hadapan semua bahwa Neng Gina di sini ada di tengah-tengah kita, tapi jasad, tapi ruhnya, pikirannya, hatinya ini sekarang masih di Gaza. Dan jinanya ini kemana-mana membawa sesuatu, apa namanya, kanz itu artinya harta karun ya, harta karun yang akan terus dia bawa sampai Palestina merdeka. هذا هو الكنز
هذا هو مفتاح بيتي. Jadi tempat tinggal kami berada itu di sebuah kota kecil namanya Madinah Az-Zahra. Dan itu sudah luluh lantah. Dan kami nggak tahu apakah rumah kami masih berdiri atau tidak. Maka yang jelas bawa kunci ini dengan harapan bisa kembali. Karena cepat atau lambat kita pasti kembali ke rumah kami, ke rumah kita, dan penjajahan itu pasti akan pergi dari tanah kita. Amin. ولا شمال نستطيع أن ننظر وبقي الطفل مرميا على الأرض لأنه لم يتحمل صوته. Jadi ada 6 teman-teman saya mahasiswi di kampus yang meninggal dalam serangan kali ini. Satu di antaranya yang terakhir namanya Rim. Rim ini sahabatnya Jinan. Dari 5 orang yang meninggal ini, dia tinggal di wilayah utara. Terpaksa harus mengungsi ke selatan, berjalan kaki melalui jalur yang diklaim oleh Israel adalah jalur aman. Jadi pada postingan terakhirnya Rim sebelum dia dibunuh oleh serangan udara, dia menulis apa? Dia bilang, saya tidak pernah melihat atau mendengar peristiwa seperti ini. Saya berjalan bersama seorang ibu. Ibu itu membawa anak yang menggendong anaknya yang masih bayi. Sepanjang jalan itu anak bayi ini menangis mungkin karena kelaparan, karena kehausan, kepanasan. Dan saat itu di kanan kiri itu ada banyak sniper dan tank-tank baja. Gak boleh suara tangisan si bayi. Akhirnya anaknya meninggal, ibunya terpaksa harus berjalan meninggalkan jasad anaknya. Ya, karena kalau dia ambil atau dia tengok kanan kiri itu akan tembak juga. Jadi sang ibu ini terpaksa melanjutkan perjalanannya ke wilayah selatan untuk ke tempat pengungsian. Dan temannya yang jadi ini, Rim ini, sampai ke wilayah selatan meninggal dalam serangan udara Israel. وعندما عادت ريم إلى خان يونس اللهم أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Kami persilakan kepada teman-teman public figure. Sedih banget. Udah, ini udah selesai gitu kan. Untuk bisa maju ke depan dan berfoto bersama dengan para pembicara. Sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk teman-teman public figure untuk bisa bergeser ke arah belakang agar bagian depan bisa kami gunakan bagi teman-teman. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaannya dan koordinasinya untuk teman-teman public figure bisa bergeser ke arah belakang agar teman-teman dari brand bisa mengambil foto dengan para pembicara. Makan dulu. Nanti habis itu kita baru ngobrol-ngobrol sama. Sekali lagi kami mohon kesediaannya untuk teman-teman public figure yang sudah berfoto di depan untuk bisa bergeser terlebih dahulu ke arah belakang dan menikmati hidangan yang sudah kami sediakan agar teman-teman dari brands yang hadir pada sore hari. Sedih banget ya Allah, Kak. Sampai sekarang kita masih gemeteran. Adanya yang nyusul ya, panjang umur, sehat, panjang umur. Baik, Iya. bisa membantu teman-teman tadi. Saya ada lagi ya, saya ada lagi ya. Udah kan, sama saya kebanyakan. Kak, hari ini lagi di acara apa, Kak? Hari ini kita di acara keluarga, ini sebuah gerakan positif di mana mengundang sebagai lembaga influencer untuk menyuarakan agar kita lebih aware lagi terhadap apa yang terjadi saat ini di Palestina. Mudah-mudahan lewat terbentuknya ini bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa semakin menyadarkan kita bahwa apa yang terjadi di sana di Palestina itu harus kita suarakan gitu. Ini benar-benar kita membuat kita supaya lebih sadar lagi apa yang terjadi di sana dan mudah-mudahan saat ini ikut berpartisipasi di sini bisa semakin sadar ya bahwa saat ini warga Palestina, saudara-saudara di sana di Palestina sana memang sangat membutuhkan baik support secara moral
maupun secara materi yang ada di kita. Masih secara pribadi sangat tersentuh ya, dan kemarin juga sudah mulai tergerak, sudah mulai ingin memberikan kontribusi lebih terhadap atlet di sana, ingin memberikan sesuatu yang kiranya bisa dapat membantu warga Palestina yang sekarang sedang menjadi korban dari genocidal. Mudah-mudahan dengan gue melakukan sebuah relap sedikitnya bisa membantu apa yang di Palestina sana, karena saat ini banyak sekali infrastruktur sarana-prasarana yang sekarang sedang hancur, yang sedang dalam proses pemulihan, yang sedang dalam proses rebuild kembali. Ini bukan lagi hanya perang itu seharusnya terjadi karena memang militer sama militer, tapi ini udah bukan lagi militer sama militer, tapi sudah menyangkutkan warga sipil yang tidak bersalah, warga yang tidak bersalah menjadi kena imbasnya, dan bukan hanya warga asing, bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban, tapi juga anak-anak kecil di sana. Ya, tapi mudah-mudahan kedepannya tadi sih ada dengan kabar baik ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Israel menarik pasukannya dari Gaza, yaitu kabar-kabar terakhir yang gue dengar, dan mudah-mudahan itu terjadi. Mudah-mudahan penyerangan invasi yang terjadi saat ini bisa segera selesai. Lagi sepaling, dan mudah-mudahan gerakan-gerakan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini bisa konsisten diselenggarakan dan mendapat dukungan yang lebih besar lagi dari lembaga sosial atau dari public figure lainnya. Makan dulu ya, lapar banget. Belum makan. Belum makan, Kak? Iya. Ini juga memiliki informasi. Dan ada nasi. Terima kasih. Next time kita order. Nggak apa-apa. Biasa kan makan lagi. Sama makan lagi. Makasih ya. Sekali lagi kami panggilkan dan mohon kesediaannya untuk Bulan Mungga untuk bisa menuju ke screen bagian depan untuk foto simbolisasi penyerahan dana donasi. Jadi suka mic, suka mikrofon. Sama-sama suka mic. Persis, kayaknya mau senang jadi pembicara deh. Orator masa depan ini. Iya. Salah makanya. Iya. Mari Ustaz. Kak, minum apa, Kak? Ini punyanya, ini Ava. Punyanya Baba Fahak. Enak banget kopinya. Dia punya cabang ada 3, di Bandung, sama di atas gunungnya lupa namanya apa, lagi di Jakarta kalau nggak salah ya. Ini Ava nih, mantap kopinya nih. Anyway, dia support ini loh, support di acara ini. Di Stand for Humanity. Co-founder lah, bareng-bareng. Kita bisa support kalau memang lewat itu bisa gerakan transparan. Ini pertama saya itu saya bikin. Mudah-mudahan dengan nilai historikalnya ada value-nya, dan angka yang biasa kan lebih bagus. Karena kan itu biasanya pas-pasan akan berikan ke Palestina. Kabarin aja. Kemarin gua udah koordinasi sama Bang Onim juga. Bantu sekarang boleh, tapi kita jaga nafas juga, pelan-pelan, nggak tulis semuanya yang disautin sekarang, dan mulai edukasi forward juga, kayak ada program jangka panjang yang kita lebih. Tapi mereka tidak akan tarik pasukan dalam waktu dekat sampai Israel. Katanya dalam 10 hari mau ceasefire, Ustadz Hussein tadi kan doanya 10 hari lagi. Gencang senjata ya. Gencang senjata bukan narik pasukan. Belum. Itu kita bisa doa ya. Soalnya tadi yang dikabarin sama Mercy kan udah narik dari rumah sakit Ashifa yang galitnya ada Hamas di situ kan. Tapi dari Gaza-nya masih itu yang kita pengen cepat keluar. Karena kalau mereka udah keluar, bantuan bisa masuk, kalau bisa mulai. Tapi mungkin nanti lelang Mongolia juga jadi satu, entah jadi satu sama operasi atau bahkan jadi satu lantai atau karena kalau lakukan
sangat dibutuhkan oleh mereka itu banget dan long term. Ini dibangun juga hampir 20 tahun yang lalu. Harapannya kan jadi pahala jariah. Jariah benar banget, dan rumah sakit itu bahkan yang non muslim pun bisa ikut patungan gitu. Karena kemanusiaan kan, mau Kristen mau Yahudi sakit berobat di sana gitu. Mudah-mudahan bisa sustain ya Mas. Amin. Bisa membantu banyak orang. Amin. Terima juga dukungannya. Asal ini kan Syalawat. Terus orang pikirannya dari apa? Kok kelihatan ya? Itu gara-gara ini rocket science ya. Di luar negeri crowdfunding donasi gede banget dulu. Namanya fix dulu. Itu banyak banget yang mesti dibantu. Nah kita ngeliat ya, kenapa Indonesia gotong royong nggak ada yang bikin. Kita pengen coba bikin. Cuma sekarang lebih banyak. Orangnya banyak. Niat sosialnya kuat. Makanya kita nomor 1 itu negara paling dermawan. Sebelum sosmed kencang. Sebelum sosmed kencang. Ya udah kita coba bikin awalnya gerakan sosial. Dulu kantornya juga nasib di mana. Berangkat dari donasi juga. Iya, mudah-mudahan kayak Steve Jobs ya. Donasi juga. Keren sih dari itu. Jadi perlahan-lahan banyak lingkungan sudah masuk. Ini kita bersama banyak lembaga. Jadi salah satu platform yang bisa kolaborasi menyambungkan jadi jembatan. Masya Allah, lucu banget sih Habib. Tadi masih bawa L ya. Iya, pasti bakal. Jadi ada Mas Gatot sama Mbak Ulfa, sepasang suami istri. Mas Gatot tuh seniman. Dia punya anak namanya Al-Fatih dan kebetulan lahir prematur dan waktu itu harus masuk MISU. MISU tuh yang semalam mungkin 7 juta atau berapa gitu mahal. Akhirnya beliau bikin galang dana di kita besar. Terkumpullah 61 juta. Waktu itu 2017. Sekarang kan udah 5 tahunan dari atasnya kan. 6 tahun berarti. Nah terus Mas Gatot itu jadi kayak Sekarang gimana kondisi? Alhamdulillah sehat. Karena kita mungkin kapan-kapan pengen nyoba hadir lagi si diri Al-Fatihnya ini karena kan udah lama kita nggak kontakan lagi. Karena Mas Gatot itu merasa ini jadi momen yang apa ya, insightful banget karena kok ada ya orang nggak kenal aku, ini mau nolong aku gitu kan. Akhirnya beliau bilang kita mau kasih lukisan dong buat kita bisa, bayangan kami kan kecil kan. Ternyata sebesar ini gitu. Dia bercerita tentang bahwa Ini prosesnya. di dunia ini ada anak sakit, infrastruktur yang tidak memadai, kelaparan, perang, dan segala macam-macam situasi dunia, segala hal-hal yang bersifat mungkin kesedihan dan sebagainya, tapi tetap ada satu sosok hitam yang digambarkan sebagai kebaikan. Kenapa hitam? Karena memang kebaikan itu tidak mengenal identitas apapun kayak gitu. Tapi ada banyak kapal-kapal kebaikan yang menuju ke satu titik tujuan kebaikan tertentu. Karena kebaikan bisa datang dari mana aja. Tapi ada satu kapal yang sedikit berbeda, kapalnya kita bisa yang menunggangi seekor anjing yang kakinya tuh sakit satu dan ada sinyal wifi-nya itu sebagai contoh perlambangan digitalisasi dan sebagainya gitu. Kita juga nggak tahu nih filosofis sekali ya. Betul, kita juga nggak tahu kenapa anjing, kenapa kakinya tuh sakit. Nggak ditanya? Nggak. Dan dibiarkan seniman kayak gitu juga mas. Dibiarin kita masing-masing pakai interpretasi ya. Betul. Kenapa waktu itu ada salah seorang ulama tuh datang sini, dia bilang kenapa anjing? Karena anjing salah satu hewan yang disebut masuk surga di Quran itu salah satunya anjing. Kayak gitu. Hewan yang sifatnya mendekati surga itu salah satunya anjing juga kayak gitu. Ada macam-macam interpretasi lah gitu. Nah akhirnya kita biasanya kan kalau kantor justru dipasangnya logo. Kalau kami tuh pasang ini biar setiap kali teman-teman yang datang ke sini, baik karyawan atau itu ingat bahwa yang dikerjakan di sini mau kerja di balik layar di divisi apa sebenarnya ada satu kebaikan yang sebenarnya kita sedang connecting satu sama lain gitu. Makanya salah satu value yang kita ambil juga connecting kindness gitu, dimana kita mengkonekkan satu kebaikan dengan kebaikan lain, dan value yang jadi utama kita tuh berani berbuat baik gitu, kayak terusnya bisa berbuat baik gitu ya. Kita biar bisa ingat itu kita nggak tahu ini apa. Yang kebaca tuh cuma ini nih, yang aku kebaca tuh SD bangun deh gitu, terus ayo main lagi kakek, nggak tahu sisanya kita belum tahu juga apa kayak gitu. Biar inget aja setiap orang yang situ inget bahwa ya di sini adalah kebaikan-kebaikan kecil yang disambung satu sama lain untuk impact besar. Begitulah jendela, pakai jendela apa ya? Itu juga yang kita tafsirkan masing-masing. Pesawat kertas. Ada yang menafsirkan ini contoh kebaikan, tapi tetap yang menariknya nih ada pagar berdurinya. Kenapa masih ada pagar berdurinya? Ada penghalangnya gitu. Betul gitu. Ketika ini didefinisikan sebagai kebaikan, kenapa masih di sini masih ada pagar berdurinya? Ya.
apa artinya ketika dan kenapa yang menunjuk si sebuah kapal yang keluar dari sini itu pesawat. Karena bisa melalui udara, bisa lewat. Tapi pesawatnya keluar ini enggak, kan bisa keluar pesawatnya. Kita juga enggak ke dalam kan. Ke dalam itu kapal, sebuah kapal keluar itu sebuah pesawat. Ini dari kebaikan tuh menuju ke tempat yang lain, bukan ke sana. Oh, bisa jadi. Ke sana jadi ada yang dari udara, ada yang dari kapal. Bisa jadi juga kapal yang keluar ya. Iya. Kita nggak tahu juga arahnya mengupdate semuanya. Bisa jadi ini perspektif baru kita catat. Sini tadi kalau menurut Mas kan hasil Mas ini sebuah kapal ini menuju ke sini kan semuanya, menuju ke kebaikan. Betul. Ini malah keluar ya, nggak ada kebaikan. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena dia suka antiteks beda sendiri. Ada yang definisinya kenapa kakinya sakit satu, artinya kayak sebenarnya kita tuh punya problem masing-masing, tapi kita masih tetap pengen bantu orang lain gitu. Ada yang ngertiin gitu macam-macam lah kayak gitu. Kita bisa konsisten ya. Membantu keren program CSR keren. Bagus, mudah-mudahan mimpi-mimpinya bisa segera terwujud ya Mas, dan semakin banyak orang lain yang terbantu ya. Kita bisa sukses terus kita bisa, dan mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang di Pasina bisa segera selesai dan keluarganya bisa segera kondusif kembali ya situasinya. Terima kasih juga ya buat teman-teman National Lovers yang suka bikin donasi di Kita Bisa. Kontribusi kalian luar biasa, pokoknya semoga kalian solid terus. Kalau mau bikin donasi di Kita Bisa lagi aja. Jangan kemana-mana. Oke? Free.